Saudara, ketika kita berkata bahwa kita percaya dan mengandalkan Tuhan, maka itu artinya saudara juga percaya dan melakukan caranya Tuhan. Kabar baiknya adalah cara Tuhan tidak pernah membuat saudara susah, tidak pernah gagal, dan justru tidak membawa ketakutan. Tipuan iblis justru membuat kita mengira caranya Tuhan itu bisa jadi gagal, menyulitkan kita, membuat kita miskin, dan membuat uang kita nggak ada gitu kira-kira ya. Saya encourage saudara untuk menonton sermon saya sebelumnya mengenai Naaman. Hari ini saya juga mau share mengenai apa yang terjadi dengan Naaman, kisah yang lebih detail. Naaman adalah perwira yang luar biasa dari kerajaan Syria. Dia hebat tetapi dia menderita kusta. Ketika dia berkata kepada Elisa, bagaimana caranya untuk sembuh? Elisa berkata, harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman menjadi gusar karena dia berkata begini, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi perhatikan ini saudara, pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saudara, cara Tuhan gak pernah menyusahkan saudara. Cara berkelimpahan, firman Tuhan berkata, percaya bahwa Tuhan sumbernya, kemudian menaburlah. Pemberianmu adalah taburanmu. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi kita sudah disediakan benihnya. Tidak mungkin ada orang yang tidak memiliki benih untuk ditabur. Itu janji Tuhan. Ketika saudara merasa bahwa tidak ada benih untuk ditabur, gak ada cukup duit kita, saudara sedang mengandalkan kekuatanmu. Karena kalau menurut firman Tuhan, ada benih untuk saudara taburkan. Dan ia yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran saudara. Jadi Tuhan menyediakan benihnya kepada kita. Dan kemudian ketika kita menggunakan benih yang dari Tuhan itu untuk kita beri, dia lipat gandakan. Bukankah itu cara yang sangat menyenangkan? Beberapa pegawai dari Syria beberapa ribu tahun yang lalu sudah menyadari hal ini. Tapi anak-anak Tuhan justru ketakutan dan berkata kita gak bisa memberi. Maaf, kita gak bisa melakukan ini. Maaf, kita gak bisa memberikan persepuluhan. Karena apa? Kurang. Saudara berkata kurang karena kita melihat uang sekarang dibandingkan dengan gaji saya, apakah akan cukup? Saudara, kita sedang mengandalkan uang kita. Kita sedang menuhankan uang kita. Padahal firman Tuhan berkata kebaikan kemurahan Tuhan selalu baru setiap hari. Justru jangan takut. Beban yang dari Tuhan itu ringan kata firman Tuhan, tidak berat. Justru ketika orang mengandalkan dirinya sendiri, menjadi beratlah bebannya, menjadi susah dan dia mengalami kesulitan. Bersama Tuhan justru kita mengalami sukacita, damai sejahtera dan tenang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.